Kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa yang tak pernah meninggalkanku sendiri, membiarkanku sendiri. Kau selalu menjagaku, Kau selalu menolongku, Bapa. Haleluya, haleluya. Kau tahu yang terbaik
bisa ku pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan sama-sama makan dari benih firman Tuhan. Dan di pagi hari ini tema atau judul yang saya bawakan adalah keselamatan dalam Kristus adalah suatu kepastian. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kebanyakan dari kita sebagai orang Kristen, kadang-kadang kita merasa bimbang atau bingung. Kalau kita berbicara tentang akhir hidup kita, kemana akhir hidup kita? Kadang kita sebagai orang Kristen merasa bingung. Merasa bingung karena sebenarnya ketika akhir hidup saya akan kemana? Saya akan ke surga atau saya akan ke neraka? Ini membuat kita menjadi bingung, bimbang, dan akhirnya menimbulkan ketakutan. Kalau kita berbicara mengenai akhir zaman, kita berbicara mengenai kedatangan Kristus kembali, kita orang Kristen banyak yang mengalami ketakutan. Padahal seharusnya ketika kita berbicara mengenai mempelai pria yang akan datang kembali menjemput kita sebagai mempelai wanita, harusnya kita bersuka cita, harusnya kita berbahagia, harusnya kita senang. Tetapi banyak dari kita yang merasa takut, merasa gentar ketika kita tahu bahwa Tuhan akan segera datang. Karena itu, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar merenungkan dari kebenaran firman. Bagaimana sih keselamatan kita di dalam Kristus? Amin. Oke, sama-sama pada pagi hari ini saya tidak berlama-lama. Kita buka di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Kita akan melihat dari ayatnya yang ke-8 bagian pertama dikatakan apa tadi? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya. Bagaimana saudara bisa diselamatkan? Dikatakan sebab karena kasih karunia. Kita perlu tahu apa sih sebenarnya kasih karunia itu? Ya. Kalau kita berbicara kasih karunia adalah sesuatu yang sebenarnya tidak layak kita terima. Tidak pantas kita terima. Karena tidak bisa kita terima, tidak pantas dan tidak layak kita terima, maka Allah perlu berkemurahan memberikan kasih karunia ini untuk kita. Maka Allah perlu lewat kasih karunia-Nya, Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk saudara dan saya.
Karena kita tidak bisa memperoleh keselamatan dengan upaya kita, dengan kekuatan kita, dengan kesetiaan kita, dengan segala kebaikan kita. Kita tidak bisa mengusahakan keselamatan itu. Karena di dalam Efesus dikatakan keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan. Saudara perlu tahu bahwa bukan orang baik yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi orang benar. Orang benar yang bagaimana? Apakah dengan perbuatan baik kita bisa berusaha untuk menjadi benar? Tidak bisa. Ya, karena di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, dalam 2 Korintus 5 ayat 21 katakan demikian, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kebenaran yang bagaimana yang diakui oleh Allah? Kebenaran yang dilakukan oleh karya anaknya di kayu salib. Dia yang tidak mengenal dosa dibuat Allah menjadi dosa oleh karena kita. Supaya saudara dan saya kita dibenarkan oleh Allah. Kebenaran inilah yang diperhitungkan oleh Allah. Karena kebenaran inilah saudara bisa diselamatkan. Karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Nah, jadi saudara kalau kita melihat bahwa semuanya keselamatan kita itu bukan karya kita, tapi itu karya Kristus. Karena itu adalah kasih karunia. Di dalam Roma 11 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Roma 11 ayat yang ke-6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Dengan kata lain demikian saudara. Kalau keselamatan itu bisa saudara dapatkan dengan upaya saudara, dengan kebaikan saudara, dengan kesetiaan saudara, dengan kesetiaan saudara, dengan kehebatan saudara, maka dikatakan itu bukan lagi kasih karunia. Itu bukan lagi kasih karunia. Karena kasih karunia adalah sesuatu yang sebenarnya saudara tidak bisa lakukan. Saudara tidak bisa mendapatkan. Dengan semua usaha saudara tidak bisa mendapatkannya. Tetapi Allah berkemurahan memberikan kasih karunia-Nya untuk saudara. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Itu adalah hasil pekerjaan Kristus di atas kayu salib untuk kita. Karena itulah keselamatan kita itu terjamin. Karena keselamatan kita bukan tergantung dari apa yang kita lakukan. Tapi keselamatan kita tergantung dari karya Kristus di kayu salib. Dan karya Kristus di kayu salib adalah suatu hal yang pasti buat kita. Dia sudah mati, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk saudara dan saya. Karena itu kita juga sudah punya tempat di sana. Amin saudara. Nah kemudian kita mungkin berpikir, ayat selanjutnya itu dikatakan bahwa itu bukan hasil usahamu. Ya, ditegaskan di sini kita melihat bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Ya, jadi masih nyambung dengan Roma 11 ayat 6 bahwa keselamatan ini bukan hasil usahamu. Tapi dikatakan apa? Itu pemberian. Pemberian Allah. Kemudian ditegaskan kembali, itu bukan hasil pekerjaanmu. Ya, jadi dikatakan itu bukan hasil usahamu dan itu juga bukan hasil pekerjaanmu. Ya. Dan selanjutnya dikatakan jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau semuanya itu adalah hasil karya Kristus, semuanya adalah hasil karya Allah, maka kita tidak bisa sombong. Kita tidak bisa menganggap diri lebih rohani daripada yang lain. Kita tidak bisa menganggap diri lebih baik dari orang lain. Karena kita sebenarnya adalah sama-sama bobroknya, sama-sama tidak baiknya, sama-sama orang berdosanya. Tapi karena kemurahan Allah, Dia mau mati untuk saudara dan saya. Jadi kalau hari ini kita menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, orang-orang benarnya Allah, kita tidak bisa sombong. Karena kita tahu persis semuanya karena pekerjaan Allah. Semuanya karena kemurahan Allah. Semuanya karena kasih karunia Allah untuk kita. Ya. Nah, kemudian kalau begitu kita yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia bukan karena oleh perbuatan kita, berarti enak dong. Kita bisa seenaknya berbuat dosa.
Ya, mungkin orang akan berpikir gitu. Kita bisa seenaknya berbuat dosa dong, gitu. Ya, kita melihat di sini ya saudara ya. Dikatakan demikian. Di dalam Roma 4 ayat 2 dan 6. Saya kalau saudara baca secara Roma 4 itu secara keseluruhan itu sangat bagus. Tapi saya menyuplik saja. Roma 4 ayat 2 dan 6 dikatakan demikian. Sebab jikalau Abraham itu dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Jadi kalau kita diselamatkan itu karena usaha kita, karena perbuatan baik kita, karena kesetiaan kita, karena mungkin kita rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin pelayanan, maka kita punya dasar untuk bermegah gitu. Oh karena saya, Abraham juga bisa bermegah karena saya baik, karena saya beriman. Enggak. Tuhan bilang tidak. Ya, Abraham dibenarkan karena dia percaya, bukan karena perbuatannya. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-6, Roma 4 ayat 6 dikatakan, seperti Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Jadi sekali lagi ditegaskan, saudara dan saya dibenarkan bukan dari perbuatan, tapi dari karya Kristus di kayu salib. Karena itu keselamatan kita dalam Kristus itu suatu kepastian dan itu aman. Karena tergantung dari karya Kristus salib, bukan tergantung dari usaha pekerjaan kita. Nah, apakah dengan demikian kasih karunia ini menjadi kasih karunia yang murahan? Bukan. Tidak demikian. Justru ketika kita merasa dengan kesetiaan kita, dengan kebaikan kita, dengan kerajinan kita, kita bisa membuat diri kita diselamatkan, maka karya Kristus itu menjadi murahan. Karena saudara bisa capai dengan kekuatan saudara. Kalau saudara bisa menjadi benar, diselamatkan karena perbuatan saudara, karena kebaikan saudara, Kristus tidak perlu datang. Kristus tidak perlu datang untuk saudara. Cukup dengan kebaikan saudara saja. Tapi justru karena Tuhan tahu saudara dan saya tidak bisa. Saudara dan saya tidak bisa memperoleh keselamatan ini dengan kekuatan kita, dengan kebaikan kita, dengan kesetiaan kita. Dia tahu kita tidak bisa. Karena itu dia memberikan anaknya yang tunggal. Bagi kita keselamatan itu gratis. Tapi bagi Allah itu harga yang sangat mahal. Harga anaknya. Jadi kasih karunia Tuhan ini bukan kasih karunia yang murahan. Justru sangat mahal. Karena saudara tidak bisa menggapainya dengan segala usaha dan kebaikan saudara. Tidak bisa. Itu semata-mata karena pemberian Allah untuk saudara dan saya. Ya. Kemudian apakah kita bisa hidup seenak-enaknya? Sudah dalam kasih karunia, sudah semua dilakukan oleh Kristus, berarti kita bisa hidup dalam dosa, bisa hidup seenaknya? Kita melihat ayat berikutnya. Di ayatnya yang terakhir dikatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah. Ya, kita semua manusia ini buatan Allah. Kita semua manusia berasal dari keturunan Adam. Kita semua merupakan buatan Allah. Ya, tetapi yang sangat istimewa dikatakan demikian kalimat berikutnya. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita semua manusia adalah buatan Allah. Benar. Kita adalah keturunan dari Adam. Benar. Tetapi perlu diingat. Kita yang ada dalam Kristus, kita ini adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Kita dicipta ulang di dalam Kristus. Saudara mungkin ingat kisah Nikodemus dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, seorang kalau dia tidak dilahirkan kembali, dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jadi seseorang itu perlu dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus. Ya. Supaya kita bisa mempunyai kepastian untuk melihat kerajaan Allah. Punya kepastian untuk diselamatkan. Jadi hanya lewat Kristus Yesus, pengorbanan Kristus Yesus saudara dan saya punya kepastian dalam kerajaan surga. Ya. Dan bukan hanya sampai di situ. Kalau kita melihat selanjutnya. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi dia bukan hanya menebus saudara dan saya. Ya, ketika dia mati, dia mengajak kita mati bersama-sama dengan dia. Ya, kehidupan kita di dalam Adam mati bersama-sama dengan dia. Selesai.
Dan pada saat dia bangkit, dia mengajak kita bangkit bersama-sama dengan dia dalam kehidupan yang baru. Kita bukan lagi keturunan Adam. Keturunan Adam kita, manusia lama kita telah mati bersama-sama dengan Kristus. Sekarang kehidupan baru kita hidup di dalam Kristus. Kita bukan lagi keturunan Adam, tetapi kita adalah keturunan Kristus. Ya. Setelah kita menjadi keturunan Kristus, kita lahir baru oleh Kristus Yesus. Kita dikuduskan, dalam Ibrani 10 ayat 10 dikatakan kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Ketika kita percaya Kristus, kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Pada saat kita sudah dikuduskan, itulah Allah memberikan rohnya yang kudus untuk tinggal di dalam kehidupan kita. Karena tanpa kekudusan, Roh Kudus tidak bisa tinggal di dalam orang percaya. Ya, Roh Kudus itu bisa tinggal di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan karena kita sudah dikuduskan. Dalam Ibrani katakan dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Makanya Roh Kudus itu hidup dalam kita. Ketika Roh Kudus hidup dalam kita itulah, Roh Kudus itulah yang menuntun kita untuk menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Jadi pekerjaan-pekerjaan baik itu dihasilkan oleh Roh Kudus, bukan oleh kita. Roh Kudus itu akan menuntun hidup kita untuk menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Dan dikatakan apa? Pekerjaan baik itu dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebelum kita melakukan suatu pekerjaan baik, itu Allah sudah merancangkan pekerjaan baik itu untuk kita lakukan. Ya. Dan ingat, bukan kita sendiri yang lakukan, tapi Roh Kudus itu. Kristus itu yang ada dalam kita. Dia yang akan menuntun kita melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah Dia persiapkan untuk kita jalani. Jadi kalau mau dikatakan, saya yang berbuat dosa, tidak bisa. Karena apa? Ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dia yang menuntun kehidupan kita, melakukan hal-hal baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya untuk kita. Dan Dia mau saudara dan saya hidup di dalamnya. Ketika kita benar-benar menyadari bahwa keselamatan kita itu adalah anugerah Tuhan. Semuanya karya Tuhan. Kita tidak bisa menyombongkan diri. Kita hanya bisa berkata, Tuhan terima kasih. Terima kasih banyak. Karena apa yang Tuhan lakukan terlalu besar dalam hidup kita. Dan sampai saat ini kalau kita pun bisa hidup melakukan hal-hal yang baik. Kita bisa melayani, kita bisa rajin ke gereja, kita bisa berdoa, kita bisa melakukan banyak hal yang baik. Itu bukan saudara. Itu Roh Kristus yang ada dalam saudara. Yang menghasilkan perbuatan-perbuatan baik itu di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa hidup menjadi terang bagi orang lain. Semuanya adalah karya Kristus di dalam kehidupan kita. Makanya Paulus bisa berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Amin saudara. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara semua, menjadi kekuatan. Dan saudara-saudara dapat mengetahui, mengerti bahwa keselamatan saudara dalam Kristus itu suatu kepastian. Aman di dalam Kristus. Sehingga kita tidak hidup lagi dalam ketakutan. Tapi kita hidup dalam suatu kepastian. Sukacita Allah, damai sejahtera Allah itu selalu ada dalam hati kita. Karena kita tahu Tuhan yang menjadi jaminan keselamatan kita. Sampai kita bertemu kembali. Terima kasih saudara-saudara semua atas kesempatan yang diberikan oleh saya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama tutup ibadah pagi hari ini dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tidak ada kata-kata lain yang bisa kami ucapkan. Selain kami bisa katakan, Tuhan terima kasih. Sangat berterima kasih untuk semua kasih-Mu untuk kami. Engkau menyelamatkan kami Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Kami hanya bisa katakan Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Roh-Mu yang ada dalam kami akan menuntun kehidupan kami. Sehari demi sehari kami tahu Engkau akan membawa kami melakukan hal-hal yang baik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah boleh berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.